pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Sriani Wulandari. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami, bimbinglah kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 3 dengan tema Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Bahan bacaan Alkitab kita 1 Korintus 14 ayat 15b dan ayat 15b sampai 19. Nah anak-anak, unsur ibadah Kristen yang paling kental ditemui adalah nyanyian jemaat. Hampir semua ibadah umat Kristen pasti memberi tempat pada unsur nyanyian. Nah anak-anak, unsur yang paling kental itu tadi adalah nyanyian jemaat. Pasti di gereja kalian ada nyanyian juga. Semua gereja pasti memiliki nyanyian, entah itu dari kidung jemaat atau puji-pujian lainnya. Nah anak-anak, umat menyatakan iman, doa, dan harapan melalui nyanyian, dan melalui nyanyian pula umat mengekspresikan hati dan pikirannya tentang Allah dan karyanya. Nah anak-anak, ada banyak ragam nyanyian rohani Kristen yang dapat kamu temui pada saat ini. Nyanyian itu beragam dalam hal jenis atau genre. Nah, syair atau lirik, pesan, dan nadanya. Namun, tidak semua cocok menjadi nyanyian ibadah. Apapun ragamnya, nyanyian rohani Kristen dianggap sebagai wujud ekspresi iman umat kepada Tuhan atas segala karyanya dalam kehidupan ini sepanjang masa. Nah anak-anak, kalian pun saat ibadah, contohnya ibadah sekolah minggu, pasti banyak nyanyian-nyanyian sekolah minggu yang kalian nyanyikan saat beribadah. Itu adalah contoh ekspresi kita untuk menyatakan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita. Nyanyian itu dapat berupa pengharapan atau doa kita kepada Tuhan. Nah anak-anak, ayo kita baca 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Nah anak-anak, Ibu akan membacakannya 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya.
Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Nah, anak-anak, teks Alkitab yang kita baca ini adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada sebuah jemaat di kota Korintus, sebuah kota pelabuhan yang ramai pada masa lalu yang berpenduduk sekitar 600.000 orang. Kota itu berada di negara Yunani dan kota itu sudah runtuh. Muncul kota Korintus yang baru yang letaknya sudah bergeser dari kota Korintus yang lama. Nah, anak-anak, saat ini kota Korintus yang baru itu hanya berpenduduk 10.000 orang. Surat Paulus ini berisi nasihat kepada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong, dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Nah, anak-anak, sayangnya pada waktu itu jemaat Korintus sangat sibuk mementingkan karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari lebih dahulu. Nah, anak-anak, bahasa roh adalah kata-kata yang tidak kita pelajari, kata-kata dalam bahasa asing. Jadi itu adalah bahasa roh. Nah, padahal menurut Paulus, karunia itu bukanlah karunia yang utama. Rupanya, jemaat Korintus telah melebih-lebihkan kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum, sehingga mereka mementingkannya lebih dari karunia yang lain. Apalagi mereka menjalankannya tanpa penafsiran. Mereka bangga jika bisa berbahasa asing dalam ibadah. Padahal, ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak, Paulus berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia itu dengan jalan menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah umum. Nah, anak-anak, kenapa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah umum? Karena jika kita berbahasa roh, tetapi tidak ada yang menafsirkan atau tanpa penafsiran, maka orang lain tidak dapat mengerti apa yang kita katakan. Meskipun kita berdoa yang dengan sangat baik, tetapi orang lain tidak dapat mengerti dan itu tidak membangun iman orang lain. Nah, anak-anak, lalu agar jemaat mengerti, Paulus bercerita tentang pengalaman pribadinya pada ayat 15. Kamu akan menemukan Paulus berbicara tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditunjukkan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada
Allah. Nah, anak-anak, menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi yang menggunakan akal dan budi. Artinya, tidak asal bunyi dan bersuara. Bernyanyi tidak jelas kata-katanya dan cara menggunakannya serta maksudnya. Sebaliknya, kita harus bernyanyi dengan pengucapan yang jelas, kata-katanya dapat dimengerti, dan isi atau tujuan nyanyian dapat dihayati oleh orang yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Nah, anak-anak, menurut Paulus juga, nyanyian yang menggunakan akal budi yang baik akan menolong orang lain yang mendengarkan menjadi mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaannya. Yang dilakukan terhadap manusia dan alam ciptaannya, bahkan ikut mengaminkan isi nyanyian itu sebagai tanda setuju, karena memahami isi dan maksud nyanyian itu, sehingga nyanyian dan bernyanyi dalam ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa maksud yang jelas. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami telah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami melewati hari-hari kami dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu menyanyikan nyanyian baru untuk-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah selesai pembelajaran hari ini. Kau terima kasih atas bimbingan-Mu, atas penyertaan-Mu. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.